Halo, perkenalkan nama saya Idham Zamzowi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor mahasiswa 0446777589. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah jaringan komputer. Pada praktikum tugas 3 kali ini, kita akan membuat simulasi membangun jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, Cisco Packet Tracer sendiri ya, seperti namanya, dibuat oleh perusahaan yang bergerak di jaringan yaitu Cisco, dan dia berfungsi untuk membuat simulasi membangun jaringan di dunia nyata. Kita juga bisa menguji coba bagaimana sebuah jaringan itu dibuat, bagaimana kita menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan seperti router, switch, dan lain sebagainya sebelum kita aplikasikan ke dunia nyata. Ya, di sini saya sudah memasang Cisco Packet Tracer. Ya, dapat ini seperti tampilan awalnya sebagai tracer. Di sini kita dapat melihat beberapa fitur-fiturnya. Ini ada beberapa pilihan perangkat yang kita bisa pasangkan. Di sini ada tombol untuk memilih, untuk melihat keterangan, untuk menghapus, dan lain sebagainya. Kita coba lihat soalnya terlebih dahulu. Nomor 1. Di sini buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer ini sehingga bisa melakukan ping. Ya. Jadi kita perlu membuat satu buah switch dengan 4 buah komputer diantaranya. Kemudian kita melakukan ping. Ya, ping itu salah satu perintah untuk melakukan pengecekan apakah komputer kita terhubung dengan pihak lain, perangkat lain yang dalam sebuah jaringan. Kita bisa melakukan ping terhadap jaringan kita sendiri apabila terhubung dengan WiFi. Kemudian dalam case ini apabila kita terhubung dengan komputer lain melalui sebuah switch, kita bisa melakukan ping ke IP dari komputer tersebut untuk melakukan pengecekan apakah komputer kita terhubung dengan komputer tersebut. Oke, tapi di sini case-nya ada 4 buah komputer. Oke, kalau gitu kita bangun jaringan terlebih dahulu. Network device switch. Oke, kita bisa lihat di sini ada switch. Kemudian kita memasang 4 buah perangkat komputer. 1 2 3 4. Oke. Setelah itu kita hubungkan, kita gunakan kabel copper straight tube masing-masing PC ke switch. Ini kita asumsikan bahwa yang terhubung kita menggunakan saluran Ethernet, berarti kita menggunakan kabel RJ45 dengan kabel LAN. Oke, kita sudah lihat keempat komputer sudah terhubung, namun di sini ada tanda oranye berarti kita belum setiap komputer belum terhubung. Kita tentukan kita konfigurasi dulu IP dari perangkat masing-masing komputernya. Kita ke bagian desktop, IP configuration, kemudian kita tuliskan IP yang mau digunakan, misalnya 192.168.1.1. Oke. Isi subnetnya kita gunakan subnet default saja. 2 3 4. Oke, kita sudah mengatur IP dari masing-masing perangkat. Sekarang kita coba melakukan ping dari, katakanlah kita coba dari PC 0 ke PC 1. Kita bisa melakukan ping dari perintah command prompt yang ada di sini. Ping. Oke. Ya, terlihat dari perintah ping kita mendapat balasan sebanyak 4 kali sesuai standar dari ping apabila tidak menggunakan parameter. Ini artinya bahwa PC 0 dan PC 1 sudah terhubung. Kita pindah ke PC 1 ke PC 2. Ping. Ya, di sini terlihat PC 1 ke PC 2 juga terhubung. Kita PC 2 ke PC 3.
Oh, saat 2 ketika juga terhubung, kita lanjutkan dari PC 3 ke PC 0. Oke, kita sudah melakukan ping dari keempat PC tersebut ke masing-masing ping yang setelah selanjutnya, dan keempatnya menampilkan respon dari ping bahwa ping berhasil adanya keempat komputer dalam simulasi jaringan ini sudah terhubung. Selanjutnya kita lihat ke nomor 2. Setelah nomor 1 kita berhasil melakukannya. Nomor 2, buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Di sini sedikit perubahan di nomor 1, di mana kita menambahkan sebuah server HTTP dan setiap komputer harus bisa mengakses HTTP tersebut. Lanjut, kita kembali ke Cisco Packet Tracer, kita geser sedikit, kita bangun jaringan yang hampir mirip, kita pasang PC-nya terlebih dahulu. 1 2 3 4. Oke, kita pasang server. Katakanlah kita pasang di sini, kemudian jangan lupa switch-nya untuk menghapuskan perangkat seperti ini. Pasang kabel seperti biasa. PC kedua, PC ketiga, PC keempat. Oke, kita konfigurasi IP dari perangkat-perangkat terlebih dahulu seperti tadi. 192.168.2 subnet. Oh, maaf, 3. Di Cisco Packet Tracer, apabila kita menginputkan IP dalam sebuah jaringan dan IP-nya sama, dia langsung mendeteksi kalau ada duplikasi dan langsung mengosongkan IP tersebut. Sangat-sangat membantu. 2, 3, 4, 5. Kita coba ping ke PC 5. Apakah terhubung? 192.168.2.3. Oh, oke, kita sudah mendapat balas dari ping, artinya jaringan sudah terhubung. Kita pasangkan servernya terlebih dahulu. Kita konfigurasi IP-nya, 1 subnetnya juga. Kemudian kita lihat servisnya, HTTPS-nya sudah terhubung dengan baik di sini. Kedua sisi HTTP sudah nyala, konfigurasi Ethernet juga sudah otomatis terisi ketika dia terhubung dengan switch. Kita coba ping server dari komputer pertama, komputer 4. Ping 192.168. Kita lihat semua panahnya hijau semua, artinya kita bisa asumsikan kalau jaringan ini sudah diasumsikan terhubung satu sama lain. Kita ping ke server 192.168.2.1. Ya, dari sini kita lihat bahwa ping server dari PC 4 mengembalikan respon yang sesuai, artinya sudah terhubung. Kita ke bagian browser, karena untuk mengetahui layanan HTTP kita bisa menggunakan fitur built-in browser dari Cisco Packet Tracer. Ya, sekedar browser sederhana. Apabila nanti tampilannya menunjukkan ada keterangan Cisco Packet Tracer bla 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 dan sejumlah keterangan, berarti jaringan ini sudah terhubung. Oke, kita masukkan alamat IP dari HTTP server, go atau enter. Nah, tampilan ini menunjukkan bahwa
PC dalam jaringan dalam satu server tadi sudah terhubung dengan baik dengan servernya. Harusnya keempat komputer lain juga menampilkan respon yang sama. Dengan ketiga komputer lain menampilkan respon yang sama dengan PC 4, kita coba di masing-masing. Kita coba di PC 5, masuk ke bagian browser. Wah, 1921. Oke, kita pencet enter dan langsung masuk ke bagian sini. Pindah ke PC 6, browser. Oke, scope pakai tracer isi 7. Oke, ini terlihat ya bahwa setiap keempat komputer dari jaringan nomor 2 ini yang terhubung ke server setiap sudah terhubung dengan server yang baik dengan mengambilkan respons ini. Kalau kita ubah menjadi alamat HTTP-nya tidak sesuai dengan IP dari server, maka dia akan menampilkan seperti server reset connection. Padahal kita tahu bahwa IP ini merupakan IP dari PC 4. Namun karena PC 4 bukan merupakan sebuah server, jadi dia tidak akan menampilkan hasil di web browser. Kecuali kita melakukan ping, maka kita akan terlihat bahwa PC 4 terhubung dengan PC-PC lain yang ada di sini. Oke. Begitu kira-kira untuk nomor 2. Selanjutnya kita bergeser ke nomor 3. Perintahnya adalah buatlah sebuah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Ini juga pengembangan dari nomor 2, di mana tadi kita membuat satu server HTTP, sekarang ditambah dengan satu buah server DNS dalam jaringan yang sama. Kita geser pakai tracer, kemudian kita geser kira-kira bentuknya akan seperti ini, namun kita menambah satu server lagi berupa server DNS. Kita gunakan komputer yang terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa kita akan membuat sebuah server, satu untuk HTTP dan satu untuk DNS. Kemudian juga yang terakhir adalah menggunakan switch sebagai media penyambung. Geser sedikit. Oke. Kita sambungkan masing-masing komputer ke switch. Kemudian kita atur IP-nya terlebih dahulu, 92.168.3.1. Jangan lupa subnet masknya juga. Oke. Kita lihat keempat perangkat komputer sudah memiliki saluran kabel berwarna hijau bagian switch. Kita coba ping dari PC 11 ke PC 8. Apakah sudah terhubung? Ping 192.168.3.1. Oke, kita mendapat reply dari ping PC 11 ke PC 8. Selanjutnya kita akan menghubungkan server terlebih dahulu. Oke, kita setting dulu pengaturannya 35. Oke, kita juga pasang subnetnya. Kita cek apakah HTTP sudah menyala. Sudah. Oke, konfigurasi untuk Ethernet juga sudah otomatis tersambung dengan switch dan kita sudah mengisi di sini. Bagaimana kalau kita akses server menggunakan PC 8? Ping terlebih dahulu, ping 192.168.3.5. Nah, kita sudah mendapat respons dari server. Kita coba bergeser ke browser.
Oke. Dari browser juga sudah menampilkan respons bahwa PC komputer terhubung dengan server, artinya kita sudah mereplikasi apa yang terjadi di soal nomor 2 tadi yang kita kerjakan. Nah, saatnya kita membangun DNS-nya. Kita ubah namanya menjadi server saja. Kemudian kita di sini akan DNS server. Oke. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi DNS pada IP pada DNS server. Kita 10 katakanlah ya, kemudian subnetnya, kemudian kita pindah ke bagian service, ke bagian DNS. Nyalakan dulu DNS-nya, kemudian kita beri nama, katakanlah kita ubah nama domainnya dari http menjadi ut.com. Oke. Kemudian alamatnya kita gunakan alamat IP address dari server utama 192.168.3.5. Oke, kita tambahkan add. Nah, sudah disimpan di sini recordnya bahwa ketika kita mengakses .com kita akan diarahkan ke IP address ini, artinya ke server HTTP yang tadi pertama yang sudah kita buat, server UT. Oke. Oh, maaf, kita harus hubungkan juga DNS server ke oke. Kita cek kembali, ya IP-nya sudah kita pasangkan, internet sudah terhubung. Oke. Kita cek kembali apakah kita masih terhubung dengan server utama. Oke, masih. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menghubungkan dengan DNS server? Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah mengisi konfigurasi IP dari PC yang terhubung ini dengan IP DNS yang tadi kita sudah pasangkan. Oke, saat ini semua koneksi dalam jaringan ini sudah berwarna hijau, artinya semua koneksi sudah menyala, sudah terhubung. Kita coba ping ke server DNS 192.168.3.10. Oke, kita mendapat respon dari server DNS. Namun apabila kita mengakses alias dari DNS yang tadi kita gunakan ut.com, kita masih belum terhubung ke tadi. Namun apabila kita memasukkan IP address dari DNS, kita sudah bisa terhubung. Namun yang kita harapkan adalah alias domain yang tadi kita pasangkan adalah bisa diakses melalui setiap PC yang kita lakukan selanjutnya adalah mengisikan di bagian konfigurasi API menggunakan DNS server yang tadi kita sudah buat 192.168.3.10. Oke, kita sudah mengisikan ke PC 8 IP DNS yang server yang tidak tadi kita sudah buat server di sini. Kita coba akses browser. Kalau begitu sudah menunggu beberapa waktu agar simulasi konfigurasi sudah berjalan. Kita coba akses ut.com. Oke, dapat terlihat kini kita bisa mengakses ut.com yang merupakan alias domain dari DNS server yang terhubung ke server HTTP utama. Kita sudah mengubah di PC 8, saatnya kita mengubah komputer PC 8, kita saatnya mengubah ke PC yang lain dengan menambahkan DNS servernya. Oke, kita coba buka browser dari masing-masing PC. Kita akses ut.com. Dari PC 8 kita sudah melakukannya tadi, sekarang di PC 9 berhasil. PC 10.
PC 11 atau PC keempat dari jaringan nomor 3 ini, ut.com. Oke, kalau begitu dari PC 8, 9, 10, 11 semuanya sudah berhasil mengakses DNS server yang kita beri nama alias domainnya ut.com. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke nomor 4. Di sini kita ada sebuah gambar jaringan dan kita diminta untuk membuat mereplikasinya pada Cisco Packet Tracer. Kemudian kita mendapatkan 4 anak perintah, yaitu ping dari PC 0 ke PC 1, pastikan PC 6 terhubung, ping dari PC 1 ke PC 0 atau sebaliknya, pastikan buka web browser dan akses ilkom.com dari PC 1. Kemudian perintah terakhir adalah buka web browser, akses pendidikanilkom.com dari PC 0. Oke, sekarang kita coba replikasi jaringan tersebut di Cisco Packet Tracer. Kita membutuhkan 2 buah switch, 1 buah router, 3 buah server, dan 1 buah PC. 2 buah PC. Kita pasang switchnya terlebih dahulu. Kemudian kita perlu 1 buah router. Kemudian kita akan menggunakan 2 buah PC. Kemudian ada 3 buah server. Ini namanya adalah PC 1, PC 0, PC 1. Oke. PC 1. Duplicate name. Oke, kita berarti perlu ganti menjadi seperti ini saja. Ini menjadi PC 0. Ya, PC 0, PC 1. Kemudian kita di sini akan menjadi ilkom.com. Di sini akan menjadi penilkom.com. Dan di sini akan menjadi DNS server. Oke. DNS server 4 karena ini merupakan nomor 4. Kemudian kita hubungkan terlebih dahulu. Kita hubungkan masing-masing ke switch terlebih dahulu agar lebih mudah untuk membagi. Karena terhubung dengan router, kita bagi jaringan ini terjadi 2 blok berbeda. Oke, kita konfigurasi jaringan IP di PC 0. Kita gunakan 92.168.4.2. Oke, subnet mesnya jangan lupa. Kemudian share ilkom.com nya kita akan gunakan 192.168.4.10. Oke, nya. Kemudian DNS nya kita akan gunakan 45. Kemudian kita nyalakan sekaligus saja DNS nya on, name nya adalah ilkom.com, nomornya adalah 410. Oke, siap.
menguntungkan pengecekan ulang. Servisnya HTTPS nya sudah menyala. Oke, konfigurasi Ethernet juga sudah tersambung sesuai dengan alamat dari IP. Oke, kita cek ulang di bagian DNS apakah DNS nya sudah tersambung 410. Oke, sudah siap. Kita lakukan ping dari PC 0 ke server ilkom.com. Ping 192.168.410. Oke, di sini bahwa PC 0 sudah terhubung dengan ilkom.com. Bagaimana kalau kita coba akses ke Oke, kita nyalakan sekaligus saja DNS-nya 45. Oke, apakah kita bisa langsung mengakses browsernya? Kadang kita membutuhkan waktu untuk memproses, namun bagaimana kita coba aja. Oke, kita sudah PC 0 sudah bisa mengakses ilkom.com, namun nanti yang diharapkan adalah PC 1 ya yang terhubung ke ilkom.com. Namun dari sini kita lihat bahwa blok bagian atas sudah terhubung satu sama lain. Kita tinggal nanti proses menggabungkannya dengan router. Sekarang kita ke blok bawah, setting IP-nya terlebih dahulu, ganti menjadi 40. Oke, subnetnya oke sudah. Dan server ini juga kita IP configuration 40.10. subnetnya oke. Service HTTP nya sudah menyala, interface-nya juga sudah tersambung. Kita lakukan ping dari sini ke ilkom.com. Ping 1921. Oke, dari ini kita juga bisa lihat bahwa PC 1 sudah terhubung ke ilkom.com. Setidaknya untuk blok atas dan blok bawah sudah tersambung sama lain. Saatnya melakukan penyambungan dari blok atas, blok bawah melalui router. Dari router kita hubungkan ke switch. Dari router kita hubungkan ke ketika kita menghubungkan dua blok menggunakan router, kita perlu mengisikan ke default gateway. Kita ubah default gateway-nya di sini. Oke. Begitu juga dengan server yang lain, kita isikan default gateway-nya. Kemudian di sisi router kita harus mengisi bagian gigabit Ethernet atau interface yang terhubung dari router ke switch ke blok masing-masing. Tadi kita menyambungkan Ethernet 00 ke blok atas, kemudian interface 1 ke blok bawah. Di blok atas IP address-nya kita akan menggunakan IP address-nya kita samakan dengan default gateway yang tadi sudah kita isikan. Jangan lupa kita nyalakan portnya. Oke, subnet masknya juga sudah otomatis terisi. Kemudian kita mengisikan routing IP-nya agar tersambung dengan blok yang ada di bagian atas. Kita gunakan 0 yang artinya kita akan tersambung dengan semua IP kelas A dari tipe route ini. Kita tambahkan. Oke. Kita tunggu agar prosesnya berjalan. Kemudian kita juga isikan default gateway dari subnet dari blok bawah. Kita 492.168.41. Kita isikan ulangi proses blok atas. Sekarang kita nyalakan. Oke, kita sudah mengisikan
IP address-nya kita samakan dengan default gateway dari blok bawah, kemudian kita berpindah ke bagian RIP, kita tambahkan IP class-nya. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu sampai simulasi terjadi. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah terhubung. Kita juga bisa langsung main ke poin anak pertanyaan 1 dan 2, ping dari PC 0 ke PC 1 dan sebaliknya. Kita coba PC 0 ke PC 1, kita melakukan ping 192.168.42. Kita tunggu apakah proses akan berhasil. Memang mungkin akan membutuhkan waktu. Di sini kita mendapat tanda request timeout dari pengiriman paket pertama, namun di pengiriman selanjutnya kita mendapatkan reply. Artinya kita sudah mengerjakan soal nomor 1. Selanjutnya kita berpindah, apakah kita bisa melakukan ping dari PC 1 ke PC 0, sebaliknya ping 192.168.42. Oke, di sini kita karena tadi sudah tersambung ya, saat ini pun ping juga langsung mendapatkan balasan. Oke, kita lihat selanjutnya di nomor 3. Untuk nomor 3 kita buka web browser, akses ilkom.com dari PC1. ilkom.com ada di blok atas, sementara PC1 ada di blok bawah. Kita lihat terlebih dahulu, kita sudah memasangkan DNS server tadi. Kita coba lihat sekali lagi service DNS-nya. ilkom.com sudah menggunakan, kita sudah memiliki DNS untuk ilkom.com. Kemudian kita lihat IP-nya. Kita perlu mengakses ilkom.com dari PC1. Kalau begitu kita melakukan ping terlebih dahulu, apa kita sudah bisa terhubung dengan server 168.410. Nah, kemudian kita coba melakukan ping kepada DNS server. Ping DNS server juga memberikan respon yang sesuai, namun kita harus mengakses ilkom.com dari web browser. Hostname underscore, karena DNS kita belum memasangkan DNS kepada konfigurasi IP dari PC1. Kita setting DNS server dari PC1 dulu sesuai dengan IP dari DNS server 45. Oke. Ya, jadi PC1 akan menggunakan DNS server yang ada di sini untuk bisa mengakses ilkom.com, karena sesuai yang tadi kita sudah konfigurasi bahwa ilkom.com merupakan domain address dari IP 192.168 server HTTP bagian atas. Nah, kita sekarang coba akses ilkom.com dari PC1. Maaf, memang sedikit memberikan waktu untuk bisa mengakses. Namun di sini kita bisa lihat bahwa dari PC1 kita sudah bisa mengakses ilkom.com. Tampilan seperti ini sudah menunjukkan bahwa kita bisa mengakses ilkom.com dari PC1. Selanjutnya kita akan mengakses span ilkom.com dari PC0. Oke, di sini span ilkom.com. Kita ulangi langkah tadi, kita akan menambahkan DNS-nya span.ilkom.com, addressnya adalah 92.168.40.10. Sudah nyala. Oke,
penilkom.com ada di sini. Selanjutnya berarti kita harus menggunakan DNS server yang tadi untuk bisa mengakses dari sini. Kita coba mengakses. Kita tadi memasangkan DNS ilkom.com ke PC 0. Kita coba akses ilkom.com dari PC 0. Oke, bisa. Coba kita ganti menjadi penilkom.com. Oh, ternyata tetap bisa mengaksesnya, namun kita sepertinya perlu menyesuaikan agar sesuai dengan karena kita sudah memasang DNS server yang di sini, kita sudah bisa mengakses baik ilkom.com maupun penilkom.com dari PC 0. Hal yang sama terjadi pada PC 1 karena kita sudah menggunakan DNS server untuk mengakses ilkom.com. Nah, jadi kita ulangi sekali lagi, kita coba akses PC 0, kita akan membuka yang pertama ilkom.com. Kita cek dulu dari konfigurasi IP terlebih dahulu. Ya, di sini kita sudah menyeting default gateway, kemudian kita sudah menggunakan DNS server, artinya DNS server sudah aktif dari tadi. Kita akses ilkom.com, sudah terbuka. Namun yang diminta nomor 4 adalah mengakses penilkom.com dari PC 0. Kita ganti alamatnya penilkom.com. Ya, ini menunjukkan bahwa PC 0 sudah terhubung ke penilkom.com melalui DNS server. Kalau kita ganti seperti ini, akan muncul hostname unresolved karena memang alamatnya tidak sesuai. Kita ada kesalahan dalam mengetik alamat. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa tadi PC 0 terhubung ke penilkom.com, kemudian PC 1 terhubung dengan ilkom.com. Oke, dari sini kita sudah menyelesaikan nomor 1, 2, 3, 4 dan jawaban dari nomor 4. Kita sudah melakukannya dengan lancar menggunakan Cisco Packet Tracer, sudah mengetahui langkah-langkahnya yang digunakan apa juga. Jadi sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.